Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farel Eldano dan rekan di samping saya bernama Gaya Rafiq. Pemirsa, sebelumnya sudah banyak diketahui akan maraknya parkiran secara ugal-ugalan. Tidak hanya itu, para pengendara pun tidak mau bertanggung jawab sama sekali atas kendaraan yang mereka gunakan. Itu juga hal ini sudah banyak sekali meresahkan warga sekitar. Karena tidak hanya pengendara yang tidak peduli akan kendaraan mereka masing-masing. Ini juga pastinya berefek untuk kedepannya. Maka dari itu, reporter kami akan turun ke jalanan dan mewawancarai narasumber kami, yaitu pihak Dinas Perhubungan. Pada dasarnya untuk Dinas Perhubungan itu menjalankan pengawasan terhadap juru parkir dan juga terhadap kendaraannya, karena berdasarkan 5 pilar keselamatan itu tuh Dinas Perhubungan atau Kementerian Perhubungan atau urusan perhubungan di Indonesia itu mengatur tentang kendaraan yang berkeselamatan. Akan tetapi untuk Dinas Perhubungan yang berada di daerah itu tuh ada tugas tambahan terkait pembinaan terhadap juru parkir. Nah, kalau biasanya tuh kan juru parkir ya Om ya. Nah, kan beberapa ada yang dia tuh kayak emang harusnya dia tuh nggak bekerja di tempat itu gitu. Jadi kalau misalnya ketangkap tuh kira-kira ditindaknya tuh kayak gimana? Oke. Nah, untuk saat ini memang juru parkir itu sudah ada SPK-nya. SPK itu sudah penunjukan kerja. Jadi untuk juru parkir yang misalnya mereka ingin memarkirkan di satu tempat, mereka itu harus mengurus izinnya dulu di Dinas Perhubungan. Ada beberapa syarat yang harus ditunjukkan seperti KTP, pas foto, dan juga izin dari pemilik lahannya. Untuk Dinas Perhubungan itu khususnya mengurus parkir yang ada di tepi jalan. Untuk parkir di tempat khusus seperti di mal, di rumah sakit, itu pajak parkir, bukan retribusi parkir. Sedangkan yang diurus dari Dinas Perhubungan itu retribusi parkir. Jadi Dinas Perhubungan itu terkhusus untuk parkir yang ada di tepi jalan. Jadi misalnya juru parkir itu setelah dapat SPK, surat penunjukan kerja dari Dinas Perhubungan, mereka baru bisa dianggap legal untuk memarkirkan kendaraan, karena mereka juga tanda tangan atas kesepakatan yang udah dibuat dari Dinas Perhubungan. Di antaranya harus menaati aturan-aturan dan ketentuan sesuai retribusi yang udah ditetapkan dari Perda Kota Singkawang. Dan itu pembinaannya tuh kayak misalnya tuh kayak gimana Om? Oke. Jadi pembinaan yang rutin dilaksanakan dari Dinas Perhubungan itu saat mereka menerima SPK itu ada atribut yang mereka harus kenakan. Yang pertama name tag, ID card untuk juru parkir dan juga rompi. Rompi dan ID card itu wajib digunakan kepada juru parkir. Untuk pembinaan yang biasa kami lakukan Dinas Perhubungan itu pertama terkait atribut, dan kedua itu tentang kedisiplinan. Kedisiplinan seperti apa? Misalnya untuk parkir yang ada di Jalan Ponorogo itu, sebelah kanan itu sebenarnya kan untuk kendaraan roda 4, tetapi dipakai untuk kendaraan roda 2 nih. Jadi kita minta juru parkirnya untuk memindahkan kendaraannya itu sesuai dengan ketentuannya. Karena di Kota Singkawang itu udah terdapat rambu-rambu dan marka-marka parkir. Ada daerah mana yang diperbolehkan untuk parkir dan daerah mana yang tidak diperbolehkan untuk parkir. Jadi untuk Jalan Ponorogo itu dari Beringin Corner sampai dengan Tugu Istighfar, sisi kanan itu untuk kendaraan roda 4 dan sisi kiri untuk kendaraan roda 2. Dan di situ juga udah terdapat rambu larangan berhenti untuk kendaraan, karena roda 4 itu dimensinya lebih besar daripada kendaraan roda 2. Jadi pembinaannya
terhadap kendaraannya yang diparkirkan oleh jukir dan juga terkait kelengkapan juru parkirnya. Untuk saat ini, apabila sudah ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan SP. SP itu bertingkat dari SP1, SP2 sampai dengan SP3. SP3 itu bentuknya adalah pemutusan hubungan kerja antara Dinas Perhubungan dengan juru parkir itu. Kemudian untuk juru parkir yang ilegal, dalam artian mereka belum mendapatkan SPK, belum terdaftar di Dinas Perhubungan, kita melakukan penegakan. Pertama, kita himbau dulu. Apabila himbauan itu tidak diindahkan dalam waktu 1 minggu, maka kita akan proses. Saat ini Dinas Perhubungan berdasarkan SK Wali Kota sudah bekerja sama dengan Saber Kemudi dari Polres Singkawang untuk menertibkan juru parkir legal. Kan mereka memproses menjadi legal. Dan hal tersebut juga untuk meningkatkan PAD Kota Singkawang. Ketika mereka menjadi legal, otomatis ada retribusi yang akan masuk ke kas daerah. Terus kalau menurut Om Widi kan ada ya beberapa tuh yang daerah emang dia tuh paling sering nih kelihatan tuh juru parkir yang liar gitu. Kira-kira tuh di daerah mana aja sih yang sering kelihatan? Untuk daerah-daerah yang sering kelihatan, itu sebenarnya daerah-daerah bukan yang ada di kota. Dalam artian seperti ini, ada kawasan-kawasan khusus seperti pasar. Itu memang sebenarnya dia nggak sepenuhnya ilegal. Ada juru parkir yang memang legal, tetapi mereka minta bantu nih temennya gitu. Sedangkan harusnya temennya juga terdata gitu. Karena di Dinas Perhubungan itu ada data koordinator parkir dan juga siapa yang kerja sebagai pemarkirnya gitu loh. Karena kan ada juru parkir memang yang ada satu tim nih gitu untuk wilayah tertentu. Nah, mereka tuh ada ditunjuk koordinator. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi di situ. Kebanyakan untuk hal-hal yang itu tuh sekitaran pasar, apalagi pasar subuh. Karena itu bersifatnya insidentil dan sesaat saja. Terus Pagi pasar tumpah. menurut Om Widi kayak beberapa efek negatif yang paling fatal gitu dari parkir liar tuh apa sih? Sebenarnya untuk jukir ini kita lihat dari faktor keselamatannya. Ketika memang dengan adanya juru parkir ternyata dapat meningkatkan keselamatan, sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi yang menjadi kerugian di sini adalah tidak adanya retribusi PAD yang masuk ke kas daerah. Ketika harusnya 20% dari pendapatan parkir itu masuk ke kas daerah, akan tetapi karena ilegal, mereka tidak bisa kita tarik retribusinya gitu. Jadi kerugiannya itu secara nominal ke kas daerah langsung. Meskipun jika dinilai dari segi keselamatan itu lebih baik ketika ada juru parkir. Oke, sepertinya sampai di sini saja pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada Farel dan Kay Rafiq. Parkir liar di sejumlah titik jalan protokol kota terus menjadi masalah serius bagi kelancaran lalu lintas. Kendaraan yang diparkir sembarangan di tepi jalan menyebabkan penyempitan ruas jalan, mengakibatkan kemacetan yang panjang terutama pada jam-jam sibuk. Meski sudah ada rambu larangan parkir, para pengendara masih mengabaikan aturan tersebut. Pihak berwenang telah melakukan beberapa upaya penertiban, namun parkir liar masih marak terjadi. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil tindak tegas untuk menertibkan parkir liar demi kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Inilah Tapi beda, mantap beda. Ya sana, lagi sana. Soal ini jam 3 jam 4 dia pasti ramai ya. Oh sila. Aku yang Nah, beda pagi kau. Pagi sepi dah ada nak parkir.